langsung aja masuk ke tema yang kedua Ibu, yakni menghadapi realitas bullying di pondok pesantren Ibu. Nah, untuk tema kedua kali ini kita dibersamai oleh teman kita yang mau bergabung, namanya Mbak Mila Ibu. Oke, berarti saya sudah tidak sendiri lagi ya, Ya betul, selain kita Mbak ada Zia. berdua. Oke. Jadi Mbak Mila, selamat datang Mbak Mila, monggo dipersilakan untuk duduk. Nah, untuk Mbak Mila ini Ibu, dia adalah mahasiswi Kesmas juga semester 3. Iya. Dan kali ini orangnya pernah melihat bullying di pondok pesantren karena beliau ini juga santri Bu, gitu. Nah, untuk Ibu sama Mbak Mila tadi sudah kenalan juga Ibu, kan kita langsung aja bahas ke podcastnya. Kan kita bersama sudah tahu bahwa fenomena bullying itu sudah semakin marak di dunia maya, di masyarakat juga Ibu. Kadang-kadang bisa dilakukan atau disaksikan fenomena ini di masyarakat, di pendidikan, bahkan di mahasiswa juga ada Ibu. Dan sekarang juga bahkan ada di pondok pesantren Ibu. Karena padahal notabene pondok pesantren itu merupakan pendidikan berbasis agama Ibu. Nah, bagaimana pendapat dari Ibunya tentang bullying itu tadi? Oke, terkait sekarang perilaku bullying gitu ya. Sebenarnya perilaku bullying itu makin kesini makin marak Mbak ya, Mbak Mila, Mbak Zia gitu ya. Jadi berita-berita perilaku bullying itu bisa terjadi di kalangan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai di tempat kerja pun juga bisa gitu ya. Nah, apa sih bullying itu? Adalah sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, bullying itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang. Jadi tidak mungkin bullying itu hanya sekali saja kemudian disebut bullying, itu tidak. Perilaku yang berulang-ulang, yang mana perilaku itu memang dilakukan secara sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merendahkan atau untuk menunjukkan kekuasaan kepada si korban. Jadi kalau kita berbicara terkait bullying itu sebenarnya ada 3 yang perlu kita bahas gitu ya. Mulai dari pelaku, korban, dan kemudian adalah saksi. Gitu Mbak Zia. Baik Ibu, itu tadi mungkin definisinya juga atau penjelasan sedikit tentang bullying itu ya. Mungkin Ibu bisa kasih contoh sih, salah satu contoh dari bullying Ibu. Salah satu dari contoh bullying, sebenarnya bullying itu kan banyak bentuknya ya, baik itu bisa dari kekerasan secara fisik ataupun verbal, juga secara emosional. Kadang-kadang kalau misalkan kita melakukan secara verbal itu seperti dikata-katain gitu ya, anak mama, anak manja, itu sudah termasuk sebenarnya perilaku bullying. Nah, perilaku bullying itu kalau sampai membuat si korban itu merasa rendah, lah itu sudah bisa disebut dengan bullying gitu, atau tertekan seperti itu. Baik, itu tadi dari Ibu Dika ya Bu. Ini mungkin pendapat dari Mbak Milah nih, contoh bullying yang terjadi di pondok pesantren Mbak Milah. Kalau di pondok pesantren saya itu, saya pernah melihat langsung itu, jadi pelaku ini satu circle gitu, Satu kumpulan gitu ya? satu kumpulan. Kemudian si korban ini merupakan santri baru, jadi senioritas gitu. Jadi si korban ini diolok-olok oleh si pelaku, dipermalukan di depan banyak orang gitu. Jadi mungkin faktor terjadinya bullying di pondok pesantren itu karena senioritas itu tadi ya? Oke. Jadi kalau dari Ibu, dari pendapat Mbak Milah tadi Ibu? Iya, saya juga sependapat sama apa yang disampaikan Mbak Mila gitu ya. Jadi lebih pada kakak tingkat kepada adik tingkat gitu ya. Karena kakak tingkat ini kan merasa lebih lama tinggal di pondok, lebih tahu keadaan, ibaratnya teman itu sudah banyak, sehingga mudah saja menjatuhkan adik tingkatnya gitu. Mungkin kalau kita perlu tahu kenapa kakak tingkat seperti itu, karena ya mungkin itu tadi ya, sebelumnya kakak tingkatnya juga merasa seperti digitukan, sehingga ya itu tadi akhirnya terjadi bully itu. Jadi kalau Mbak Milah bagaimana dari pendapat Ibu Dika itu tadi? Sama sih, sama-sama Budika ya, penyebabnya itu gara-gara senioritas itu. Kemudian si korban ini mungkin dia itu kan santri baru ya Mbak, jadi dia itu masih mungkin kurang
kurang pengetahuan tentang misal seperti kegiatan-kegiatan di pondok, tetapi dari pelakunya itu berhubung dia itu merasa senior, jadi dia itu tidak mau membimbing atau Memberitahu ya gitu ya. memberitahu tentang kegiatan-kegiatan di pondok begitu. Jadi bullying terjadi di situ ya, waktu dia tidak tahu, adiknya tidak tahu, jadi kakak tingkatnya, oh saya yang paling tahu nih gitu ya. Iya. Wah gitu. Kalau menurut ibunya nih dampak dari bullying itu tadi ibu terhadap korbannya itu bagaimana ibu? Oke, dampak gitu ya. Kalau kita berbicara terkait dampak, sebenarnya kalau si korban itu menerima perlakuan seperti itu secara terus-menerus gitu ya, itu pasti akan membuat, kalau kita berbicara terkait pondok pesantren gitu ya, ini apa lingkungannya pondok pesantren, pasti si korban akan merasa fobia di sekolah. Jadi si korban ini atau adik tingkat ini akan nggak kerasan atau nggak betah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren gitu ya. Padahal sebenarnya basic pesantren itu kan agamanya sangat kuat gitu lah. Kalau sudah dibully dengan kakak tingkatnya, dia merasa perasaannya semakin terancam, tertekan, takut, sehingga yang ada hanya dia tidak berani keluar kamar, mungkin tidak berani ketika kalau misalkan ada pelajaran juga, kalau dia tidak ada atau tidak punya teman juga merasa terancam, sehingga dia tidak bisa berkembang. Nah, lama kelamaan anak akan menjadi terisolasi, dia semakin mengucilkan diri sendiri, semakin berpikir dengan dirinya sendiri bahwa saya itu mungkin memang apa yang disampaikan kakak tingkat itu betul ya, saya tidak bisa. Akhirnya dia itu mau melakukan apapun juga takut. Jadi lebih baik daripada saya salah dan kena kakak tingkat, saya diam aja lah, seperti itu. Nah, kan kalau seperti itu juga akan mengganggu kesehatan secara mental dan psikologisnya. Dia tidak akan berani apa ya, ibaratnya ikut kegiatan di sekolah, akhirnya prestasi akademiknya juga akan semakin menurun. Nah, itu juga yang berbahaya. Gitu, Mbak. Jadi sangat merugikan juga. Sangat, ya, kalau menurut saya korban gitu. dari bullying itu sendiri. Mungkin malah dampak terburuknya adalah depresi juga. Betul, benar-benar. Nah, larinya nanti hasil akhirnya adalah anak malah semakin apa ya, keluar pondok pun bukannya dia menjadi santri yang kuat dan santri yang tangguh ataupun hebat, dia malah hanya ada di kamar karena dia itu kata-kata itu semakin membayangi pikirannya, dia semakin tidak berani untuk melakukan apapun, sehingga hanya ada mengisolasi diri kan di kamar saja, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Mungkin dari Mbak Milah nih, dari Mbak Milah yang sudah menyaksikan langsung di pondok pesantren tersebut terjadi bullying nih. Menurut Mbak Milah, cara membantu korbannya agar selesai dari bullying itu nih Mbak Milah, monggo gimana Mbak? Kalau cara membantu si korban ini mungkin dari pihak pengurus mungkin bisa memberikan kesempatan untuk si korban ini bisa bercerita dahulu gitu, supaya isi hatinya atau pikirannya yang menjadi beban pikiran dia itu dapat lega gitu dari kasus bully yang dia alami begitu. Jadi biar kakak tingkatnya tahu, oh keadaannya dari adiknya tuh seperti ini gitu ya. Kalau menurut dari Ibu Dika nih, cara membantu korban agar tidak terkena bullying lagi atau cara mencegah perilaku bullying itu dari diri sendiri, Bu? Oke, sebenarnya kalau dari kita apa ya, pemerintah ataupun KPAI, Komisi Perlindungan Anak, itu juga sudah berusaha ya untuk menghilangkan kasus-kasus bully. Dengan apa? Dengan kita sekarang sudah tidak boleh adanya perpeloncoan atau ospek gitu ya. Itu sebenarnya kan salah satu solusi atau mencegah agar tidak terjadi bully yang senioritasnya semakin tinggi itu. Kemudian yang kedua adalah kita memang perlu masih memberikan edukasi atau pemahaman, baik mulai dari pihak santri, kemudian pihak pengurus pondok dan seterusnya, itu bahwa memang dampak dari bullying ini sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan lagi menanamkan pada korban ya, terutama itu adalah menumbuhkan rasa percaya dirinya, karena dengan dia tumbuh rasa percaya dirinya, dia tahu
kemampuan apa yang dia miliki, bahwa dia sebenarnya kita tuh kan pada dasarnya sama ya, baik kakak tingkat atau adik tingkat, hanya saja waktu mungkin kakak tingkat masuk terlebih dahulu kemudian adik, bahwa kita tuh sebenarnya sama, kemampuannya pun juga sama bahkan lebih, sehingga kita harus memantapkan bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia tuduhkan itu tidak benar. Nah, dengan menemukan rasa percaya diri, ketika dia mendapatkan perilaku yang seperti itu, mungkin akan ya sudahlah, itu hanya omongan kakak tingkat, dibuat santai aja, mungkin bisa seperti itu. Jadi menumbuhkan konsep diri yang positif dulu dari si korban. Kemudian dari si pelaku ya, biasanya kan korban bully itu mungkin yang melatar belakangi selain dia punya kekuasaan juga pernah sebelumnya mendapatkan perilaku yang sama, kemudian di lingkungan keluarga mungkin juga pernah mendapatkan kekerasan yang seperti itu, sehingga dia cenderung ingin membalas dendam. Nah, itu juga perlu dikasih pemahaman bahwa sebenarnya pemikiran itu salah gitu, karena itu dampaknya sangat besar sekali, sehingga bisa dilakukan komunikasi, kemudian diajak ngomong baik-baik, bahwa itu tadi dari pihak santri pun sebenarnya dari pihak pengurus pondok pun juga sudah tegas, harus butuh ketegasan biar itu tidak menjadi budaya turun temurun kakak tingkat ke adik tingkatnya itu, sehingga harus benar-benar peraturan itu ditegakkan, harus sanksinya juga keras, yang mana sanksi itu pun juga tidak melebihi dari batas norma-norma yang ada. Begitu Mbak Zia dan Mbak Mila. Jadi melatih mental itu Betul. perlu pada diri sendiri ya Ibu ya. Betul. Dan rasa percaya diri itu, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah pada diri sendiri. Betul. Dengan Mbak Mila sebagai santri ya Mbak Mila, cara meningkatkan mental atau rasa percaya diri. Misalkan dia adalah seorang santri baru, cara mengutarakannya itu bagaimana menurut Mbak Mila? Kalau sepengalaman saya itu mungkin bisa berani ya, berani mengutarakan. ya, berani mengutarakan, tidak malu bertanya kalau tidak tahu suatu hal itu, ya langsung diutarakan gitu aja, jangan malu-malu gitulah. Tapi di pondok pesantren pasti ada kan yang menampung suara-suara dari adik tingkat atau santri baru gitu Mbak, ada ya? Ada dari pengurus. Oh gitu. Bisa. Mungkin itu tadi dari pembahasan tema sesi 2 Ibu sama Mbak Mila. Bisa nih kasih kata-kata atau motivasi untuk khalayak di luar sana agar terhindar dari bullying atau perilaku bullying atau menjadi pelaku bullying itu sendiri, Ibu sama Mbak Mila. Silakan Mbak Mila dulu. Boleh, sana Mbak Mila. Kalau dari saya itu penting ya bagi kita semua itu untuk tidak malu untuk mengutarakan isi hati atau beban pikiran kita agar ya pikiran kita bisa lega gitu. Kemudian penting juga bagi kita itu untuk bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi orang-orang yang ingin didengar ceritanya itu dapat kita terima gitu Dengan dan baik, juga ya. ya dengan baik. Jadi orang-orang atau korban yang menjadi bullying itu ceritanya itu jangan diabaikan gitu. Bisa ditampung, Iya, gitu, bisa ya. ditampung. Atau bisa kita bantu untuk menyelesaikan. Wah, terima kasih Mbak Mila atas motivasinya. Boleh dari Ibu Dika. Kalau dari saya, kita semua itu sebenarnya adalah hebat gitu ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Nah, untuk menjadi yang sempurna itu kita tidak perlu merasa rendah diri, kita tidak perlu merasa kurang dan seterusnya, karena Allah itu sudah mempercayakan kepada kita untuk menjadi makhluk yang sempurna. Mari kita sempurnakan dengan kita berperilaku yang baik, kita menjadi apa yang Mbak Bila tadi sampaikan, menjadi pendengar, menjadi berani dalam mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Jadi intinya adalah percaya diri, jadilah dirimu sendiri karena kita adalah manusia yang sempurna. Wah, Gitu. keren banget. Terima kasih banyak Ibu Dika sama Mbak Mila. Podcast kali ini ternyata luar biasa keren Sama. pembahasannya ya Ibu. Sangat
luar biasa. Betul. Semoga betul, dapat bermanfaat di masyarakat Amin. dan kita semua dapat terhindar dari perilaku bully dan toksik ya Betul, tadi ya. tadi tentang toksik itu tadi, hubungan tidak sehat. Semoga kita semua bisa join lagi di podcast Seon ya Ibu ya. Ya. Dari kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Dika dan Mbak Milah yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.